Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para tokoh alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus lagi panitia pembangunan atau pengurus Masjid Nurul Iman Caleg Kok Alau Salam. Cocok tidak? Wabil khusus lagi jamaah Masjid Nurul Iman dan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, insyaallah tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita sama-sama mengkaji bagaimana Rasulullah, agar kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah, saya mengajak ibu dan bapak-bapak sekalian untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Boleh sekali lagi? Subhanallah wala haula wala illa billah. Pertama kita ucapkan tasbih. Setelah kita sholat, khususnya sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zikir yang pertama kali kita baca sebanyak 33 kali adalah zikir Subhanallah, 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 Subhanallah. Tapi ada yang cepat-cepat Subhan. Express, panter, Subhan. Nah, kalau Subhan. Tapi kalau Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari segala keterbatasan. Allah tidak ada batasannya. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah tidak ada batasannya. Beda dengan manusia, serba terbatas. Sehat kita terbatas, tidak sehat meneru. Ada kalanya kita merasakan sakit, malasa, apalagi sudah 40 tahun ke atas.
gimana alelena. Cocok? Mapedi utu, mapedi ulu, mapedi wetam, mapedi isi, mapedi cap, mapedi lak. Kok anak-anak yang jawab mapedi lak ya? Tapi adalah mapedi ati. Masya Allah. Kekuatan manusia terbatas. Kehidupan manusia apalagi terbatas. Rasulullah mengingatkan a'malu ummati ma baina sinni ila sab'in. Umur umat itu standarnya antara 60 sampai 70 tahun pada umumnya, kata Nabi kita. Nabi kita sendiri meninggal usia 63 tahun. Jadi yang sudah 60 sedikit, 62 siap-siap mikir. Haji berapa umurnya? 68. Oh, 68 angka bonusnya. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya manusia ada batasannya, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah. Kita begitu terpesona, begitu takjub terhadap ciptaan Allah yang terhampar di atas muka bumi ini. Lautan begitu luasnya seakan tidak ada ujungnya. Gunung begitu indah mempesona. Daratan begitu banyak anugerah yang Allah persiapkan untuk kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Manusia, jangan lupakan bagianmu tawata di dunia ini. Jemput rezekimu, kata Allah. Dengan berusaha, dengan ikhtiar. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mempesona, sesuatu yang menganja, jangan bilang wow, anja banget. Tapi ucapkan subhanallah. Jadi ibu-ibu atau anak-anak sekalian, kalau jalan-jalan ke tempat rekreasi, pemandangannya indah, jangan bilang wow, keren. Tapi ucapkan subhanallah atau masya Allah. Ngelihat pemandangan indah, subhanallah. Lihat laut yang terbentang luas, subhanallah. Lihat laki-laki menggerak. Apa yang diucapkan? Masya Allah. Subhanallah, masya Allah. Lihat wanita cantik. Pak, lihat wanita cantik. Subhanallah. Melihat wanita seksi. Lihat wanita seksi, astagfirullah. Kalau seksinya maloa, tapi kalau seksinya maloa tetap alhamdulillah. Setelah kita bertasbih, lalu kita bertakbir, walhamdulillah. Tidak ada yang berhak, yang paling benar dipuji hanya Allah. Segala puji bagi Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, setinggi-tingginya kekuasaan manusia, tetap yang paling tinggi, yang paling besar kekuasaannya hanya Allah. Maka di atas segala-galanya yang wajib kita puji hanya Allah. Memuji Allah dengan bertakbir, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya setiap aktivitas, selesai aktivitas, kita ucapkan takbir, alhamdulillah. Mulai mandi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pokoknya setiap kita habis melakukan satu kegiatan, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Ditambah rezeki, alhamdulillah. Tambah istri. Masya Allah. Pak, kalau tambah istri apa yang diucapkan? Masya Allah.
bertakbir, lalu kita mengucapkan haula la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang paling besar melainkan daya dan kekuatan semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu, di sini ada yang punya masalah, pasti semua punya masalah, betul? Ada masalah sama suami, ada masalah sama mertua, ada masalah sama anak, masalah sama orang tua, masalah sama mabali bola. Masya Allah. Ada di sini yang baku bombek sama mabali bola. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ada yang baku bombek? Ada. Oh banyak, ada anak banyak. Karena biasanya anak-anak ngikuti orang tuanya. Orang tuanya baku bombek, dia ikutan baku bombek sama anaknya. Anaknya udah berhenti, mamanya masih baku bombek. Masya Allah. Pasti punya masalah. Nah, ketika kita punya masalah, yang seakan-akan masalah itu menghimpit kita, begitu besar dirasakan, begitu berat kita rasakan, kita pikul, maka sebagai tempat untuk kita mencurahkan masalah kita, kita perbanyak berzikir tadi, la haula wala quwwata. Ya Allah, ini aku rasakan masalah begitu berat, tapi saya yakin semua kekuatan berasal dari ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Bapak Ibu, saya pernah di posisi begitu terhimpit. Mungkin saya pernah cerita, Masya Allah, saya dipanggil ceramah maulid daerah Tarakan, Kalimantan. Apa itu kalau Tarakan? Hah? Pokoknya daerah Tarakan, Kalimantan. Ya pokoknya utara, timur, nggak tahu deh, pokoknya Tarakan. Saya malam Kamis di Tarakan, sedangkan malam Jumatnya harus di Sengkang. Saya ingat di Jalan Jambu. Masya Allah, naik pesawat pulangnya hari Kamis dari Balikpapan, dari Tarakan Balikpapan Makassar. Jam 11 harusnya sudah sampai di bandara. Kalau jam 11 sampai bandara, saya bisa mampir dulu ke Pinrang, baru lanjut ke Sengkang. Ini rencana saya, tapi Masya Allah, Allah berkehendak lain. Ternyata ketika pesawat mau mendarat di bandara Makassar, langit begitu gelap, tidak bersahabat malam. Pilot tidak diperkenankan untuk mendarat. Pesawat sudah turun, naik lagi ke atas. Sudah naik lagi ke atas, coba lagi turun kedua kali, belum boleh lagi, belum kelihatan landasan. Sampai 3 kali bolak-balik, akhirnya pilot dipersilakan kembali ke Balikpapan. Bahan bakar sudah habis. Balik ke Balikpapan, isi bahan bakar, ganti pilotnya orang barat, orang bule. Sampai mohon maaf, terbang lagi ke Makassar, belum boleh lagi. Udah turun ke kalinya, naik lagi, Masya Allah. Tapi kelima kalinya, alhamdulillah, pesawat diperkenankan untuk mendarat. Ketika ban pesawat itu mendarat di landasan Makassar, pada saat itu orang-orang yang ada di pesawat lain-lain rupanya. Ada yang teriak, ada yang menangis, ada yang kita kurang lebih 3 jam dipermainkan perasaan. Kalau naik PT gampang, daeng kiri. Ini di atas. Kalau Allah pada saat itu mengirim sambar itu pesawat lain dari Tarakan ke Makassar, wah, hancur di dari Astana, Ustaz Ramla dari Pinrang DKI. Masya Allah. Tapi alhamdulillah akhirnya mendarat pesawat itu. Nah, Masya Allah. Lalu apa? Setelah mendarat itu, alhamdulillah akhirnya pesawat bisa mendarat. Nah, pada saat itulah yang saya katakan, dalam keadaan terjepit, saya ingat pesan-pesan saya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata. Tapi ada kalanya saya mohon maaf terhimpit rasa takut. Malolomo pa kaya. Jangan dulu meninggal, tapi teruslah haula wala quwwata. Alhamdulillah diperkenankan sehingga kita bisa keluarkan darah jam 5, alhamdulillah sampai di
selesaikan juga 8:30 dan bisa bertemu dengan jamaah. Jadi intinya ibu, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala susah, dikala bahagia, harus kita benar-benar ingat kepada Allah, sehingga apa? Ketika kita selalu ingat Allah, Allah akan membantu kita, Allah akan menjamin kehidupan kita, bahkan Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita apapun masalah kita. Setelah kita bertasbih, lalu kita bertahmid, kita bertakbir, kita mengucapkan haukala, maka alangkah lengkapnya kalau kita mewujudkan rasa cinta kita kepada sosok manusia yang pada malam hari ini kita peringati hari lahirnya, yang pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk membuktikan rasa cinta kita kepadanya. Tak lain dan tak bukan adalah apa? Yaitu sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim. Yatim di tangga Ambon. Nah, di dalam surat Duha Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman. Ulangi. Alam yajidka yatiman. Apa artinya? Oh. Alam yajidka yatiman. Kata Allah, bukankah aku mendapati engkau dalam keadaan yatim Muhammad? Fa'awa. Lalu aku melindungimu. Lalu aku menjamin kehidupanmu. Ini sudah jelas dikatakan oleh Allah. Kenapa Allah, mohon maaf, memberikan atau memframing Rasulullah Nabi Muhammad lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim, di tangga Ambona, dan juga ketika usia 6 tahun beliau masih kecil, 6 tahun masih membutuhkan kasih sayang orang tua, pun ibunya meninggalkan dunia ini. Beliau hidup yatim, piatu, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Apa hikmah di balik semua itu? Tak lain dan tak bukan agar Allah lah yang langsung mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, "Adabani Rabbi." Yang mendidikku adalah Tuhanku. Bukanlah amboku, karena aku tidak pernah melihat ayahku wajahnya seperti apa. Aku hanya kenal namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, tapi aku tidak pernah melihat wajahnya. Lalu ketika aku membutuhkan kasih sayang pendidikan yang sempurna, ternyata aku pun tidak dapati dari ibuku. Bahkan ketika beliau baru lahir ke dunia ini, beliau tidak hidup dengan ibunya Khadijah, Siti Aminah. Beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di daerah gunung pasir, di daerah pegunungan.
di suku As'ad. Makanya dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Karena memang dalam kondisi pada saat itu orang-orang Arab setiap ada bayi lahir pasti akan diasuh oleh orang-orang yang istilahnya hidup di pedalaman, di pegunungan. Agar apa? Agar dia mendapatkan udara yang baik, kehidupan yang baik. Sehingga apa? Rasul pun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Berpisah dengan Khadijah. Dengan Aminah. Nah, ketika mohon maaf dikembalikan kepada Siti Aminah, beliau pun tidak lama hidup dengan ibunda tercinta. Berpisah selama-lamanya dan beliau pun diasuh oleh pamannya, oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun hidup dengan kakeknya, beliau pun diasuh dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu paman tercinta. Ini hikmahnya. Bahkan mohon maaf, setelah beliau hidup pun beliau tidak hidup dengan enak. Sebatang kara, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, hidup dengan pamannya. Umur 12 tahun beliau pun harus bekerja keras. Untuk apa? Berdagang lintas negara, pergi ke negara Syam. 12 tahun. Kalau zaman sekarang 12 tahun, Masya Allah lagi manja-manjanya sama anak. Minta HP, minta motor, minta ini, minta itu. Masya Allah. Rasulullah dia harus bekerja 12 tahun. Bahkan umur sebelum 12 tahun harus mengembala kambing peliharaan orang lain. Inilah yang membuat Rasulullah ketika diangkat menjadi Nabi, ketika diangkat menjadi Rasul, menjadikan dia menjadi sosok yang sangat tegar, yang sangat teguh, yang sangat gigih, tabah, ikhlas. Karena dari kecil sudah dididik oleh Allah langsung dengan apa? Dengan pendidikan yang paripurna. Sehingga beliau pun diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun? Karena usia 40 tahun inilah usia di atas puncak-puncaknya umur manusia. Umur manusia itu dari 1 tahun pas di puncak umur 40 tahun. 40 tahun lewat, mulai lagi kadodong. Maka jangan heran tadi umur 40 tahun keluar mana penyakitnya. Betul? Diabetes, kolesterol, terus apa lagi? Asam urat, apa lagi? Gula manis, gula darah, rematik, semua keluar. Kenapa? Karena disitulah memang melewati puncak usia manusia. Maka Bapak Ibu yang sudah melewati usia puncak yaitu usia 40 tahun, jangan lagi berleha-leha, matupi ibadahku, matupi usul pajanku, matupi amalanku. Masya Allah. Kenapa? Usia 40 tahun seharusnya kita harus sudah kembali kepada Allah, tekun beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Maka kalau ada orang yang sudah 40 tahun lebih, dia masih berleha-leha dengan kehidupan dunia, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau beribadah, tidak mau mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, maka dia menjadi orang yang paling rugi di dunia ini. Kenapa? Karena dia sudah melewati puncak umur, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, Allah suka, cinta kepada orang tua yang rajin ibadah. Jadi kalau ada tomator rajin ibadah, rajin berdiri jamaah, Allah cinta, Allah suka. Tapi jauh Allah lebih suka kepada anak muda yang rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah memang sudah seharusnya. Mau kemana? Kita lahir ke dunia ini, bayi, balita, remaja, dewasa, matoa, habis matoa, mati. Mau kemana coba? Betul? Betul. Kalau ada orang tua rajin ibadah, ya memang harusnya. Tapi kalau masih muda, sudah rajin ibadah, hatinya sudah terikat dengan masjid, hatinya sudah beribadah
Ini saya lihat banyak yang muda-muda. Muda-muda semua itu, remaja masjid semua saya lihat. Ini yang seragam merah remaja masjid. Hah? Remaja masjid ini yang seragam merah. Masih remaja semua umurnya saya lihat. Masih 30 tahun. Masya Allah ya Rahman. Sebaliknya, Allah benci kepada anak muda yang rajin maksiat. Allah benci kepada anak muda yang main judi. Allah benci anak muda yang main minum minuman keras. Allah benci kepada anak muda yang suka berzina, yang suka berbuat onar. Allah benci, tapi Allah jauh lebih benci kepada orang tua yang rajin maksiat. Sudah matoa, siko isina, maka pulina, mampu gimana? Diwana, sudah lobek, sudah jalannya tertati-tati, tapi apa masih rajin maksiat? Masya Allah. Duduk bersila bukan berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Duduk bersila main kartu. Untung gak ada main judi di sini, betul? Ya Allah. Ini maka dari itu mohon maaf, usia 40 tahun sekali lagi adalah puncak usia manusia. Nah 40 tahun itulah Rasulullah pun sudah dibentuk oleh Allah karakternya, sifatnya, budi pekertinya, akhlaknya. Maka Allah pun mengangkat sebagai Nabi dan Rasul, membawa risalah terakhir dan juga sekaligus sebagai penutup para nabi. Ada nabi setelah nabi tidak. Walaupun pada kenyataannya mereka ada yang mengaku sebagai nabi. Ada setelah nabi wafat Musailamah al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi. Ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India, negaranya Sahrukhan. Kuch petahir. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi. Bahkan ada alirannya dia namanya aliran Ahmadiyah. Ada dari Indonesia namanya Ahmad Musaddiq. Katanya kalau biasa nabi dari Timur Tengah, sekali-kali nabi dari Indonesia, dari Jakarta. Bahkan dia mengganti syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Banyak pengikutnya, kebanyakan pengikutnya anak-anak muda. Kenapa? Karena salah satu ajarannya gare, musuh pajang tidak wajib. Jadi apa ajaran dia? Tidak diwajibkan musuh pajang. Ini kan disukai anak-anak muda. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap orangnya. Polisi Indonesia hebat. Kalau polisi Amerika mungkin hanya menangkap teroris, tapi polisi Indonesia hebat, bisa menangkap nabi palsu. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak dari antara kalian semua, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan juga penutup para nabi. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diangkat menjadi nabi, setiap kehidupan Rasul itu memiliki makna, memiliki manfaat, dan memiliki histori sejarah yang luar biasa. Salah satunya, mohon maaf, saya mengangkat bagaimana sejarah ketika Rasulullah wafat. Bu, Pak, Nabi wafat itu sama dengan hari lahirnya. Hari Senin, tanggalnya 12. Senin 12 Rabiul Awal. Cuman beda waktu. Beliau lahir di tengah malam, sedangkan beliau wafat di waktu duha. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal, Quran masuk pada subuh dalam keadaan demam. Apa bahasa Bugis demam? Masemang. Masemang.
dalam keadaan sama, dalam keadaan demam, beliau pun ditati, dibopong atau dibantu oleh Fudail dan juga Ibnu Abbas pergi ke masjid musuh pajang subuh. Setelah musuh pajang subuh, maka Rasulullah setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah salat subuh beliau pun kembali ke kamar untuk liuk-liuk. Baring-baring kamarnya Rasulullah sekarang menjadi makamnya Rasulullah. Kalau kita sudah ke tanah suci Bapak Ibu, pergi ke Raudhah, itu kalau perempuan, saya nggak tahu laki-laki posisinya karena saya nggak pernah masuk ke tempat lagi. Kalau perempuan posisinya ada di sebelah kiri Raudhah kalau kita masuk ke Raudhah. Masya Allah, setelah liuk-liuk, rumahnya ada yang mengetuk. Assalamualaikum. Karena ada yang mengetuk, ada ucapan salam, dijawab oleh anaknya Fatimah. Waalaikumsalam. Ditanya, manil kharij. Kalau bahasa Inggrisnya, ni kaisariwa. Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Saudi. Oh, bahasa Arab. Bisa pilih bahasa Inggris. Ni kaisariwa. Siapa yang di luar? Ini yang ditanya, yang mengetuk pintu yang ucap salam, tidak mau menjawab. Dia malah mengatakan, "Qul fajitu balik salaman ila Muhammad." Katakan, saya telah datang sampaikan salam kepada Muhammad. Suaranya menggelegar. Fatimah gemetar mendengar suaranya. Karena gemetar, tahu, takut, tidak berani buka pintu. Nabi Fatimah lari kepada ayahnya. Buya, di luar ada yang tutup pintu, di luar ada yang mengucapkan salam. Ketika saya tanya siapa dirinya, dia tidak mau menjawab siapa dirinya. Bahkan dia mengatakan, sampaikan salam kepada Muhammad, kepada Buya. Saya takut Buya, tidak berani buka pintu. Apa jawaban Nabi? Mahlan ya Fatimah. Tenang, tamunya sudah ada di samping Buya. Wah, Fatimah kaget. Tidak buka pintu, tidak lihat orang masuk. Kenapa ayahnya bilang tamunya sudah ada di samping ayahnya? Ternyata memang yang datang bukanlah manusia seperti yang dilihat Fatimah. Yang datang itu adalah hazabil lazati, pemutus kenikmatan dunia, alias malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Satu-satunya manusia Bapak Ibu. Bu, Pak, satu-satunya manusia yang mau dicabut nyawanya, malaikat yang cabut nyawa, ketuk pintu, ucap salam, hanya Nabita, manusia yang sekarang kita peringati maulidnya. Kalau kita kira-kira mau dicabut nyawanya, ketuk pintu nggak malaikat. Dan hebatnya lagi, setelah malaikat ada di samping ayahnya, Nabita ditanya, ya Muhammad, sudah siap saya cabut nyawanya? Masya Allah. Satu-satunya manusia mau dicabut nyawanya diminta izin dulu. Kalau kita kira-kira dimintakan izin tidak Pak? Kalau kita dimintakan izin, Pak sudah siap saya cabut nyawa tak? Apa jawaban tak? Jangan dulu. Matupi. Kenapa? Beneku jodoh. Kenapa beneku jodoh? Ayo lobet beneku. Tapi Nabita jawabannya apa? Nabita jawabannya sama dengan kita. Lisa atau lama belum. Kenapa Muhammad belum siap saya cabut nyawa? Karena engkau datang sendirian wahai Israil. Aina Jibril menyalahi aturan kan? Karena orang yang mau dicabut nyawanya wala mu'min wala kafir, baik orang beriman maupun orang tidak beriman, malaikat Israil pasti ditemani malaikat Jibril. Sedangkan engkau datang sendirian, mana Jibril? Saya nggak mau. Ternyata Jibril tasakan, cocok ditasakan, nyangkut di mana? Nyangkut di langit dunia alias langit pertama, langit ketujuh. Kenapa? Karena Jibril nggak mau turun mendampingi Israil, karena Jibril tidak tega melihat wajah Muhammad ketika dicabut nyawa. Pasti akan kesakitan. Saya nggak mau Israil. Istanbul, kamu pergi sendirian. Tapi karena Nabi kita meminta, Jibril pun turun. Setelah turun malaikat Jibril, Nabi kita bertanya, Israil, saya belum akan berani mau dicabut nyawanya sebelum saya dijawab pertanyaan saya sama Jibril. Akhirnya Nabi kita bertanya, Jibril,
lagi mau dicabut nyawanya, masih ingat kita umat. Kalau umatku wahai Jibril, bagaimana keutamaannya? Lalu malaikat Jibril mengajarkan, saya pernah mendengar Allah berfirman, haramul jannata, saya haramkan surga ala sairil ummah, untuk seluruh umat, illa kecuali, mohon maaf, akan masuk terlebih dahulu umatnya Muhammad. Masya Allah, kita menjadi umat terakhir, umat Nabi terakhir, tapi kitalah yang paling duluan umat manusia yang paling duluan masuk surga Allah. Ibu mau masuk surga? Tadi pada orang jawabnya mau masuk surga? Apa mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mau cepat atau lambat? Lambat. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Amal sendiri, tiketnya ya amal solehta. Masya Allah, insya Allah masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan, semua umatku akan masuk surga, yadkhulunal jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu Rasulullah bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Qad atani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah. Siapa mengikuti langkahku, dakhalal jannah. Siapa yang mengakukan sunnahku, dakhalal jannah. Wa man asani fa huwa ya'ba." Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti langkahku, maka dia sesungguhnya tidak mau masuk surga. Maka apa ibu bapak? Kalau kita ingin masuk surga, maka ikutilah langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapat jawaban itu, Nabi pun mohon maaf merasa senang, merasa puas, alhamdulillah. Sehingga ketika ditanya, Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Siap. Dicabut nyawanya. Ibu bapak, kalau manusia biasa yang mengeksekusi tidak langsung malaikat Israel, ada 4 tim sukses. Jadi bukan calon kepala desa aja punya tim sukses. Mohon maaf, pencabut nyawa pun punya tim sukses. Jadi kalau kita manusia biasa, tim yang pertama cabut dari Indo-Aceh sampai utuh. Selesai yang satu, kedua utuh sampai apa? Posi sudah tiga. Selesai kedua posi sampai dada. Masuk tim yang ketiga, keempat, dada sampai tigono. Baru dari tigono malaikat Israel yang mencabutnya. Tapi ini manusia spesialis, manusia begitu agung langsung yang mengeksekusi alat penggawanya, yaitu malaikat Israel dari Indo-Aceh. Cocok Indo-Aceh? Ya. Tania Indo-Aceh? Tania mau Indo-Aceh? Indo-Aceh, Indo 5, Tania Ambo 5, Indo Boting Degaga, Ambo Boting, Indo Maret Tania, Ambo Maret, Indosiar Tania, Ambo Siar, Indomie Degaga, Ambo Mie. Bahkan negara kita Indonesia Tania, Indonesia, Indoman. Dari Indo-Aceh sampai itu ditarik urat saraf Nabita. Kata Nabita, ummati, ummati, ummati. Rasul tidak panggil istrinya Aisyah, Rasul tidak panggil anaknya Fatimah, Rasul tidak panggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasul tidak panggil orang tuanya yang sudah meninggal dunia, tapi yang dia panggil adalah orang-orang yang dicintai. Siapa yang dicintai, yang paling dicintai oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Kita yang dipanggil-panggil oleh Nabi kita. Naik lagi dari itu. Sebelum naik Rasulullah bertanya, ya Israel,
Israel. Beginikah sakitnya orang yang syakaratul maut, orang yang madar? Israel menjawab, ini sudah yang paling lembut Muhammad. Saya cabut nyawamu yang paling lembut selembut-lembutnya. Ini yang paling lembut sakit begini Israel. Betul. Nanti kalau umatku dicabut nyawanya, lebih dari ini sakitnya lebih Muhammad. Jadi begini sakitnya lebih. Kalau begitu Israel, kalau saya boleh memohon, tolong jangan engkau limpahkan sakitnya syakaratul maut umatku. Jangan mereka merasakan sakit syakaratul maut. Limpahkan semua sakitnya mereka syakaratul maut umatku. Limpahkan semua saja ke saya. Jangan pernah umatku merasakan sakitnya madar syakaratul maut. Limpahkan semua kepada saya, wahai Israel. Masya Allah. Begitu cintanya Rasulullah, sampai Rasulullah menanggung rasa sakit madannya kita. Ada orang yang begitu cintanya sampai beliau berani menanggung rasa sakitnya ketika madan. Tak lain dan tak bukan adalah sosok yang hari ini, malam ini kita peringati maulidnya. Jadi kita ketika nanti syakaratul maut sakit itu sudah dikurangi. Kenapa? Karena sudah dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naiklah di ke atas dari itu ummati as-salat, as-salat, as-salat. Umatku, sumpah janji. Umatku jaga salatmu, umatku jaga sembahyang. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Selain as-salat, ummati an-nisa, an-nisa, an-nisa. Umatku jaga wanita, lindungi kaum wanita. Pak. Jangan disakiti wanita, Pak. Jangan diselingkuh, Pak. Saya tanya ibu, kalau diselingkuhi sakit tidak? Sakit, Pak. Masya Allah, cintai mereka, hargai mereka. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Saya tanya, Pak, yang sudah punya istri jawab, kalau tidak ada istri tak di rumah 1 minggu, bagaimana perasaan tak? Gelisah. Selain gelisah apa lagi? Tidak ada di rumah istri tak 1 minggu, bagaimana perasaan tak? Pusing. Apanya yang pusing? Dega agama sesat, dega agama sering, dega agama nafsu, dega agama rendah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Makanya apa? Karena perempuan, Masya Allah, wanita itu adalah makhluk yang ibaratnya apa? Seperti tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa kata Rasulullah? Wanita ini jangan dipaksa untuk diluruskan, karena kalau dipaksa diluruskan maka akan pecah, akan mohon maaf berhambur. Tapi jangan juga dibiarkan bengkok terus. Makanya pintar-pintarnya seorang laki-laki dalam menghadapi kaum wanita, karena wanita adalah makhluk yang unik. Bagaimana tidak unik? Biasanya kalau perempuan dikasih 1, dia balasnya 3. Contoh, Siti Aisyah pernah berjalan dengan Rasulullah bergandengan tangan. Pak, biasa digandeng tangan istri, tak? Biasa. Tahu mangga? Tangan beneta atau tangan bene mabari bola, tak? Barang siapa seorang suami yang selalu menggenggam atau menggandeng tangan istrinya, maka apa? Wa kharajat dzunubahuma, maka akan keluarlah dosa-dosa dari kedua pasangan min baini asyabihima, dari setiap celah-celah jari-jari tangannya. Kalau kita ingin gugur dosa kecil kita, sering-sering Miki pegangan tangan sama beneta. Tapi masalahnya terkadang ibu dipegang tangannya, papa gere-gere.
Lalu tiba-tiba di depan hadapan Rasulullah ada seorang Yahudi mengatakan, "Assalamu alaikum." Tadi assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum itu salam sejahtera untuk engkau, hidupmu akan bahagia, hidupmu selamat, itu salam. Tapi ini assalamu alaikum. Bahasa kasarnya, mati kamu Muhammad. Karena bahasa itunya racun buat kamu. Ibaratnya doain mati kamu Muhammad. Aisyah mendengar suaminya dihina atau didoain seperti itu, Aisyah langsung tunjuk assalamu alaikum wa laknatuhu wa azabuhu. Itu Aisyah perempuan dikasih satu bahasnya tiga. Assalamu alaikum wa laknatuhu wa azabuhu. Celaka juga untuk kamu, mati kamu, laknat Allah buat kamu, siksa Allah buat kamu. Perempuan. Tapi Nabi langsung tarik tangannya, mahlan ya Umairah, tenang, jangan kau kotori hatimu dengan kemarahan. Cukup kau jawab assalamu alaikum. Celaka juga untuk kamu. Gak usah kita kotori hati kita. Ini Rasulullah begitu bersih dan hatinya, begitu sabar dan ikhlas tatawa hatinya. Nah, mohon maaf kembali lagi tadi. Dicabut nyawanya. Lalu naik lagi ke atas, alaikum bisalam wa ma malakat aymanukum. Wajib atas salat dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ini Pak. Salat istri dan anak-anak tak menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anak. Dan Allah pun berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi musuh pajangnya, ibadahnya beneka, ibadahnya anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau mereka berdosa, Bapak pun ikut digeret, ikut berdosa karena Bapak yang bertanggung jawab. Bapak adalah supir. Saya tanya, kalau terjadi kecelakaan yang ditangkap supir atau penumpang? Supir. Yang pertama kali diminta bertanggung jawab terhadap keluarga adalah apa? Bapak sebagai pemimpin. Ya bulan, kamu pemimpin keluarga. Bagaimana sholat istri? Bagaimana sholat anak-anak? Kita kalau kita biarkan dia mensumpahkan istri dan anak-anak, maka kita yang akan pertama kali digeret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus berani kita tegas. Jangan jadi suami yang takut istri. Ada di sini yang suami takut istri? Pak, ada di sini masuk anggota suami takut istri ada? Istri bukan ditakuti. Istri itu dihargai, istri dicintai, istri disayang, bukan ditakuti. Jangan karena dipelototin istri saja Bapak sudah tegas. Apalagi kalau masalah ibadah. Sholat. Kenapa Pak kalau tidak sholat? Kenapa kalau tidak sholat? Kalau tidak sholat pilih dua pilihan. Apa? Diganti atau ditambah? Kalau suruh pilih antara diganti dengan ditambah, itu pilih mana? Gak ada. Pilih sholat. Masya Allah. Jadi apa? Wanita memang di dalam kehidupan Islam, kalau istri berdosa, maka suami ikut berdosa. Tapi kalau suami berdosa, istri tidak menanggung dosa suami. Enak. Begitu sebaliknya, uang suami pasti uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Kok tidak adil? Memang begitu. Kenapa tidak adil? Karena memang begitu. Kenapa? Karena suami pemimpin keluarga. Kenapa dijadikan pemimpin? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena apa? Dijadikan pemimpin, salah satu penyebabnya karena suami memberikan nafkah yang wajib kepada istri. Tapi ingat ibu,
Ibu, surga memang ada di telapak kaki ibu untuk anak-anaknya, tapi surganya seorang istri ada di dalam kebaktian kepada suami. Kalau anda ini marah-marah, melawan sama suami, tidak taat sama suami, jangan harap bisa masuk surga. Bahaya. Ada yang marah-marah sama suami? Biasa marah-marah sama suami? Biasa. Biasa melawan sama suami? Itu luar biasa. Biasa baru gobek sama suami? Ya Allah. Melawan tuh, marah-marah tuh, baku gobek. Ya Allah. Masalah ini artinya apa? Artinya saling berkaitan hubungan satu sama lain. Surga anak ada di telapak kaki ibu. Kenapa? Karena ibu lebih banyak waktunya bersama anak-anak dibandingkan seorang ayah. Ayah lebih banyak keluar, ibu lebih banyak di dalam. Tapi apa? Surganya seorang istri ada di dalam kebaktian suami. Surganya seorang suami bagaimana dia mendidik keluarga itu, saling berkaitan satu sama lain. Masya Allah. Maka apa pesan Rasulullah sebelum wafat? Wa ma malakat aymanukum. Jadilah orang tua yang memberikan teladan. Rasulullah bisa berhasil mengubah wajah dunia hanya kurang lebih 23 tahun. Karena apa? Karena Rasulullah memberikan contoh, memberikan teladan, dia memerintahkan dan dia juga melakukan. Inilah kuncinya. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, maka jadikanlah diri kita orang tua yang soleh atau solehah. Jadi seorang istri yang solehah, jadi seorang ibu yang solehah, jadi seorang bapak yang soleh, seorang suami yang soleh, maka insya Allah akan mencetak anak-anak yang soleh dan soleh. Jangan hanya memerintahkan saja kepada anak tapi dia tidak melakukan. Ada satu kisah, ada bapak-bapak punya anak dua, dipanggil azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil anaknya, nah, ayo sudah azan, pergi ke masjid, sholat. Iya Pak, sholat maghrib, mengaji, sholat isya, baru boleh pulang. Iya Pak. Anaknya pergi di dua. Nah, ketika anaknya pergi sholat atas perintah ayahnya, bapaknya malah mainan burung di depan rumah. Mamanya di depan televisi nonton sinetron sampai malam, Ikatan Cinta. Kalau tidak, Masya Allah. Ketika anaknya selesai sholat maghrib, mengaji, sholat isya, pulang anaknya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sudah Mina? Sudah Pak. Sholat maghrib isya? Sudah. Mengaji? Sudah. Mamanya lagi di depan televisi dengar, sudah Mina, pergi nih ke meja makan. Mama sudah siapin makan malam nak. Iya. Makan ini anaknya juga. Di tengah makan, kakaknya bilang sama adiknya, makan ini yang banyak. Kenapa Kak makan yang banyak? Biar kita cepat besar. Kenapa kita kalau kita besar? Kalau kita besar enak, tidak perlu sembahyang mengaji seperti mama dan papa. Ini orang tua yang begini, orang tua yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang tua tidak memberikan teladan kepada anak-anak. Maka dari itu, kita yang pertama adalah tentu, jadilah kita menjadi seorang pemimpin. Karena bapak pemimpin keluarga, kalau tidak ada bapak maka pemimpin keluarga diemban oleh seorang ibu. Jadilah pemimpin yang memberikan contoh dan teladan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan akhlaknya, dengan sifatnya, menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi tali silaturahmi. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna akhlaknya, makhluk yang paling mulia akhlaknya. Kemuliaan akhlaknya Rasulullah ini, mohon maaf, memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekelilingnya. Rasulullah tegas, tapi tidak galak. Rasulullah suka bercanda. Ada satu kasus, Nabi kan sedang duduk seperti ini sama sahabatnya. Tiba-tiba, mohon maaf, makan kacang. Ketika makan kacang, tiba-tiba Abu Bakar taruh kulit kacangnya di depan hadapan Rasulullah semua. Dia taruh Abu Bakar. Abu Bakar bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, Rasulullah,
Ya Abu Bakar, Anda begitu rakus ya makan kacang. Kok Anda bisa mengatakan saya rakus makan kacang? Lihat di hadapan kamu kulit kacangnya begitu banyak, berarti kamu rakus sekali makan kacang. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang rakus saya atau kamu Abu Bakar? Kenapa? Kalau saya makan kacang, kulitnya saya lepas sehingga ada di hadapan saya. Sedangkan engkau makan kacang dimakan sama kulit-kulitnya sehingga tidak ada kulitnya sama sekali. Ini Rasulullah, Masya Allah, begitu santainya. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang pejabat, beliau seorang presiden. Tapi ketika bergaul dengan para sahabat, tegas, tapi apa? Penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta kasih. Bahkan dengan cinta kasihnya, dengan kasih sayangnya, walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi pengaruh kasih sayangnya bisa, mohon maaf, merubah keyakinan seseorang. Karena ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar bertanya kepada istrinya Aisyah, ya Umairah, apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad yang belum saya kerjakan? Ada wahai Abi, karena Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Ada ayat apa? Muhammad Rasulullah setiap hari pergi ke masjid, pergi ke pasar untuk memberi makan seorang nenek yang buta matanya, seorang nenek Yahudi di pinggir pasar. Dan ini belum kau kerjakan ayat. Oh begitu? Iya. Besoknya Abu Bakar pergi ke pasar. Sampai di pasar, betul di pinggir pasar ada seorang wanita Yahudi buta matanya yang sudah tua. Lalu dia pun mohon maaf menyuapi nenek tersebut seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika disuapi nenek tersebut, nenek itu langsung protes. Bukan orang yang biasa menyuapi saya. Saya tidak mau. Kok tahu wahai nenek bahwa saya bukan orang yang biasa menyuapi engkau? Karena yang biasa menyuapi saya pasti makanannya dilembutkan terlebih dahulu, sehingga saya tidak setengah mati mengunyah makanan yang disuapi dia. Sedangkan ini tidak seperti biasanya. Ini masih kasar makanannya. Mana orang yang biasa menyuapi saya? Abu Bakar mendengar penuturan nenek tersebut langsung meneteskan air mata. Nek, orang yang biasa menyuapi Anda sudah meninggal dunia. Ini saya Abu Bakar, pengganti beliau. Kemana dia? Meninggal dunia. Siapa sesungguhnya yang biasa menyuapi saya itu, wahai Aisyah? Yang biasa menyuapi Anda adalah Muhammad Rasulullah. Mendengar nama itu, nenek itu pun langsung menjerit. Tidak, Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa dia menangis ini nenek? Karena ternyata setiap dulu Nabi tak menyuapi nenek tersebut, pasti nenek itu mengatakan, Hena, kamu kenal sama Muhammad? Kalau kamu nanti bertemu Muhammad, tolong jangan sampai kau percaya sama Muhammad. Karena Muhammad itu pendusta, Muhammad itu perusak, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tidak waras. Jangan kau percaya omongannya, wahai anakku. Padahal Nabi kita. Mungkin kalau kita digituin, langsung besoknya gak datang lagi. Tapi Nabi tak, besoknya datang lagi, disuapin, dimaki lagi. Besoknya datang lagi, disuapin, dimaki lagi. Sampai Nabi tak menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia. Sehingga apa? Ketika tadi mendengar penuturan itu, nenek itu pun menangis. Ya Tuhan, ternyata yang selama ini saya maki, saya caci, saya hina, ternyata yang selama ini adalah memberikan kasih sayangnya yang setiap hari menyuapi saya penuh dengan kasih sayang. Pastilah agama yang dibawa oleh orang yang begitu lembut itu adalah agama yang benar. Maka apa? Wahai Abu Bakar, tuntun saya untuk masuk Islam. Sehingga nenek wanita yang begitu pun masuk Islam dituntun oleh Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kasih sayangnya Rasulullah begitu amat sangat panjang dan tidak pandang bulu. Sifat Rasulullah wa syadid wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul ada'i wa tawadu. Rasulullah adalah sosok yang sangat matan bersiri. Nah, cocok matan bersiri. Hah? Matan bersiri pemalu. Sangat pemalu. Wa tawadu dan sangat tawadu. Dia nama dia nama Nabi tak sangat pemalu.
Ka'bah, pakai baju Arab itu. Setelah pakai baju Arab naik ke atas Ka'bah, tiba-tiba ada angin berhembus kencang. Wes 12 angin. Terbuka betisnya Nabita. Ketika terbuka betisnya Nabita langsung turun dari Ka'bah, turun dengan muka yang sangat merah, menahan rasa malu. Padahal betis tania auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki minas surah minal rukbah, dari utuh sampai lutut, dari posi sampai lutut. Ini auratnya urani. Jadi kalau bapak musim pajang, bapak magalu, bapak madara, bawa pakaian, bawa sarung, bawa baju, tiba-tiba baju kena najis kotor, tidak bisa dipakai untuk musim pajang. Cukup kita pakai sarung saja musim pajang. Yang terpenting antara musika sampai kuta sudah tertutup, sudah sah musim pajang. Daripada dia musim pajang. Tapi kalau tidak terpaksa, begini lebih makan jam. Kalau ibu auratnya jami'ul badani ila wajhi wal kafain, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, maka harus tertutup ketika sholat. Tapi mutlak kita sholat adalah menutup aurat. Ini sudah salah, aliran-aliran yang harus kita hindari, antisipasi, jangan sampai kita ikuti aliran-aliran tersebut. Ada aliran di Malang, Pak, Bu, itu katanya kalau musim pajang boleh dengan bahasa masing-masing. Kalau orang Bugis boleh musim pajang dengan bahasa Bugis. Kalau bahasa saya, bahasa Sunda, Gusti Pangeran Abdi Ageng Pisan. Kalau orang Jawa, Gusti Pangeran Pulo Gede banget. Kata orang Inggris, ya Allah, very very good. Ya Allah, kalau dalam masjid itu orang yang macam-macam, ada suku Bugis, suku Jawa, suku Sunda, suku Kalimantan, dan sebagainya, dengan bahasa masing-masing, mereka bingung. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Padahal jelas ketika sudah Allahu Akbar, karena yang namanya salat adalah aqwal wa af'al mahsusah, perkataan-perkataan yang khusus, muqtada'atun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa muhammad ketika Rasulullah melompat. Jadi Rasulullah mengatakan, mohon maaf, janganlah engkau sujud seperti sujudnya ba'ir. Ba'ir itu apa? Unta. Unta yang belum ada tunggangannya, itu kalau duduk, mohon maaf, dia kaki dulu baru tangan. Maka kata Rasulullah, jangan engkau sujud seperti unta tadi. Artinya apa? Falyadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Maka letakkan tanganmu sebelum lututmu. Malolo apa? Rasulullah. Tapi ketika tua, Abu Hurairah dia sifat salatnya Rasulullah sholat tangan dulu baru lutut. Kenapa? Karena memang sudah tidak kuat. Maka kata Rasulullah, sholat ketika sujud, falyadhu rukbatayhi qabla yadayhi. Letakkan kedua lututmu sebelum tangan. Letakkan kedua tanganmu sebelum lututmu. Nah, artinya apa? Kalau memang bapak yang sudah tidak kuat, boleh tangan dulu. Yang masih malolong boleh lutut dulu. Tapi adalah nanti kalau ada anak muda, mohon maaf lutut dulu, tidak akan tua. Dan kenapa kok seperti orang tua? Mungkin memang tidak kuat. Jadi silakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita menyalahkan, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena itulah salah fatal yang bisa merusak tali silaturahmi di antara kita. Makanya mohon maaf ketika kita ada yang berbeda, jangan menyalahkan karena mungkin kita tidak tahu ilmunya. Saya pernah sholat sementara saya mengaji di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang Arab, orang Mesir di samping saya tinggi besar. Dia nyempit-nyempit pada tempatnya kecil, badannya besar, tinggi besar, dia langsung sholat. Allah. Saya lagi di bawah lihatin begini, bengong, ini mau sholat atau pencak-silat? Tapi saya tidak berani mengatakan hajah haram, saya tidak berani. Karena mungkin saya tidak tahu ilmunya, mungkin tidak ada ilmunya.
Tapi apa? Kita melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui dan kita yakini. Walaupun imam mazhab ada 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, silakan kita ikut yang mana. Yang terpenting kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita yakini, dan jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain yang sampai mengatakan kafir, bid'ah, tidak boleh, haram, tidak sah dan sebagainya. Mohon maaf, hormati perbedaan, hormati sesuatu yang berbeda dengan kita, maka insya Allah kita hidup akan lebih manis dan harmonis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat murah, begitu indah. Kenapa? Karena warna-warni. Murah tidak akan indah ketika hanya satu warna saja. Maka akan indah ketika ada masalah, maridi, putih. Akan lebih indah dengan berbagai macam perbedaan. Begitu juga kehidupan kita akan lebih indah ketika ada perbedaan satu sama lain, yang mana perbedaan itu bisa melengkapi satu sama lain, sehingga apa? Kita akan hidup bersama-sama di atas koridor ukhuwah Islamiyah, dan silaturahmi kita tidak terputus insya Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid sekali lagi iman dan ketakwaan kita bertambah, silaturahmi kita semakin erat. Sebagaimana kalau Maulid di sini ada soko itu lengket, soko itu erat, maka apa harapannya orang dulu setiap peringatan Maulid, ayo kita eratkan jaringan silaturahmi kita seperti lengketnya soko yang ada di hadapan kita di setiap peringatan Maulid. Mudah-mudahan silaturahmi kita kuat dan kita akan bisa bersama-sama, mohon maaf, beribadah sesuai dengan keyakinan kita, dan insya Allah kita nanti akan bersama-sama di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ayo sama-sama kita bersalawat. Sallallahu Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kehilafan. Ada yang tersinggung? Tidak ada. Kalau ada yang tersinggung, maksud saya memang untuk menyinggungi. Karena memang tujuan dakwah seperti itu. Tapi kalau dari sakit hati, mohon maaf, saya manusia biasa, dhaif, fakir, yang penuh keterbatasan. Kalau ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang berpendapat, kok ustaz ceramahnya begitu, kok caranya begitu. Mohon maaf, saya tidak bisa memaksa orang untuk suka dengan apa atau bagaimana saya sampaikan. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang, insya Allah kita berjumpa lagi. Amin.